Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan pemirsa kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini. Kita akan saksikan bersama-sama di layar televisi berikut ini. Pemirsa, IHSG tampak dibuka koreksi tipis di 0,21% pagi hari ini ke 7.207,5. Kemudian di sini ada saham-saham yang menjadi top gainers, datang dari Aman Mineral, kemudian BKSL, Medco Energi, Toba, kemudian Energi Mega Persada, Elsa, PSAB, Jati Akra, Arci dan juga MDLA. Kemudian juga di sini ada top losers datang dari saham Era Mandiri, kemudian MD, Aksio, RELF, MTWI, King, Eral, LCKM, IELS dan juga INPS. Sementara itu dari sektoral pemirsa penguatan dipimpin oleh Basic Industries dengan penguatan 0,27%, disusul cyclical, maksud kami cyclical melemah 0,12% dan sektor energi juga melemah 0,35%, disusul perbankan juga masih melemah 0,1%. Baik, untuk lebih lanjut kita akan membahas selengkapnya kembali bersama dengan Mas Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, kalau kita lihat pagi hari ini tadi IHSG dibuka koreksi tipis dan sejumlah saham yang unggul itu datang dari Basic Industries, kemudian ini beberapa saham energi juga menguat. Proyeksinya secara sektoral seperti apa nih Mas Kenji? Kalau untuk sektoral, memang khususnya yang saya sorot juga keuangan dan basic industry ya, di mana memang Ya. kalau sektor finance ini setelah rally cukup kencang kemarin koreksi wajar akibat profit taking. Nah ini mungkin bisa disorot juga untuk saham-saham banking nih yang memang punya positions cukup bagus khususnya mendekati area-area support. Untuk basic industry memang jadi penopang di kala finance jeblok gitu, mereka jadi yang menopang IHSG lagi. Tapi kalau saya lihat untuk saham-sahamnya memang untuk short term atau mid term ini belum banyak opsi begitu Mbak Roselyn. Baik, tadi finance dan juga basic industries boleh jadi perhatian, walaupun kemarin banking industries tampaknya dilanda aksi profit taking ya. Tapi untuk perdagangan hari ini, setidaknya untuk hari ini begitu, Mas Kenji, untuk sektor perbankan ini waktu yang tepat untuk entry secara cukup masif atau masih wait and see juga nih, Mas Kenji? Oke, jadi untuk kalau saya perhatikan memang beberapa big banks atau banking Ya. dynasty seperti Mbak Roslin ngomong juga memang cukup oke, posisinya juga beberapa itu ada di area support, technical pun juga dukung semua gambar di RSI, MACD dan stokastiknya juga saya lihat cukup oke. Nah, buat teman-teman yang memang termin investasinya ini moderate dan mengincar jangka menengah atau ke panjang, saya rasa waktu yang cukup bagus untuk partially boleh masuk sedikit-sedikit, Mbak Roselyn. Baik, boleh mulai cicil masuk gitu ya di saham-saham perbankan, nanti juga akan kita bahas lebih lanjut di saham-saham pilihan. Tapi sebelum kita ke situ mungkin bahas sedikit tentang saham-saham basic industries. Hari ini boleh menjadi pilihan untuk trading jangka pendek atau seperti apa nih Mas? Apa saja yang perlu diperhatikan untuk basic industries hari ini? Kalau basic industries memang concernnya lebih ke trading jangka pendek. Ya. Jadi yang memang potensi-potensi reversalnya ada dalam arti dan masih di atas let's say MA20 ini saya rasa masih bisa untuk kita manfaatkan untuk trading-trading jangka pendek pasca penguatan kemarin gitu. Baik, untuk basic industries direkomendasikan untuk trading jangka pendek. Sedikit kita bahas terkait saham-saham teknologi, mungkin belum ada katalis positif yang terlalu berarti hari ini ya Mas ya. Kalau kemarin-kemarin teknologi melonjak sangat signifikan, hari ini tampaknya belum, pergerakannya belum signifikan ya Mas Kenji. Iya, untuk teknologi memang belum ada katalis-katalis berarti ya memang kemarin seperti mungkin Mbak Roslin dan teman-teman pelaku pasar juga tahu ada dan antara ada mengeker lah Ya. rumorsnya gitu walaupun telah dibantah secara resmi terhadap beberapa saham yang masuk di teknologi gitu, di sektor teknologi. Nah ini sempat jadi katalis positif nanti bisa kita perhatikan gini tentunya dengan ketersediaan dana yang masif ini
sektor mana yang akan dikeker apabila memang nanti di teknologi gitu Ya. ataupun komoditas, saya rasa bisa jadi katalis positif untuk sektor-sektor tersebut sih. Baik, kita masih menunggu kepastian bagaimana kemudian Danantara dengan 81 triliunnya itu akan, akan mengucurkan dananya ke sektor-sektor mana saja begitu ya. Mas Betul. Kenji, kita akan bahas, saham-saham pilihan analis, kita akan melihat terlebih dahulu di layar televisi berikut ini ada sejumlah saham-saham pilihan. Kita lihat bersama di sini ada Avia dengan rekomendasi trading buy, kemudian BBRI dengan rekomendasi swing trade, Goto rekomendasi trading buy, dan juga BBCA rekomendasi swing trading. Baik, kita akan bahas satu persatu dengan Mas Kenji. Ya, kita bahas terlebih dahulu dari saham pilihan pertama dari Avia. Mas Kenji, rekomendasinya seperti apa untuk Avia? Avia memang untuk basic, jadi kita untuk trading jangka pendek aja, Mbak Roselin. Jadi target optimisnya di area 490. Apabila sudah bisa break di 470 itu cukup possible untuk lanjut penguatan ke 490 dengan support kita jaga di area 434. Nah, kalau sekarang memang posisi entry price dari saya 450, 454, sekarang koreksi tipis nih di 448 masih bisa masuk juga sih. Baik, Avia direkomendasikan untuk trading jangka pendek. Direkomendasikan untuk dari Avia, Mas Kenji rekomendasinya seperti apa untuk Avia? Avia memang untuk basic, jadi kita untuk trading jangka pendek aja, Mbak Roselin. Jadi target optimisnya di area 490. Apabila sudah bisa break di 470 itu cukup possible untuk lanjut penguatan ke 490 dengan support kita jaga di area 434. Nah, kalau sekarang memang posisi entry price dari saya 450, 454, sekarang koreksi tipis nih di 448 masih bisa masuk juga sih. Baik, Avia direkomendasikan untuk trading jangka pendek. Direkomendasikan untuk trading harian atau seperti apa nih, Mas Kenji? Untuk day trade bisa untuk target jangka pendek di level resisten pertama area 470 kita bisa expected buat pelaku day trade gitu. Tapi apabila untuk yang let's say terminal agak lebih panjang sedikit nih untuk harian mengincar agak tinggi sedikit, kalau break di 470 saya rasa masih sangat possible, Mbak Roselyn. Baik, angka 470 jadi perhatian, sementara bisa di day trading dulu kecuali sudah tembus di 470 ya. Kita ke saham BBRI, untuk BBRI ada katalis positif ataukah akan rebound secara teknikal nih Mas? Oke, BBRI technical cukup menarik seperti tadi saya mention beberapa. Nah, ini memang belum persis di level support ya, tapi sudah Ya. mendekati, dalam arti sudah di bawah MA20. Stokastiknya pun ada sinyal-sinyal reversal, RSI masih in between, MACD-nya juga. Jadi saya rasa untuk teman-teman yang mau harga diskon untuk BRI dan mengincar termin investasi menengah dan lebih moderate profil resikonya, saya rasa bisa masuk di area-area sekarang, mulai cicil dari sekarang. Fundamental pun mereka bagus, penyaluran core-nya sampai April 2025 juga sudah achieve 31%-an dari total alokasi tahunan. Nah, jadi business going well for BRI. Baik, itu dia rekomendasi untuk BBRI ya, tadi direkomendasikan untuk bisa mulai cicil secara teknikal positif juga secara fundamental. Kalau kita ke saham Goto, Mas Kenji, tadi di tengah adanya rumor Danantara ini juga masih belum jelas, ada dibantah dan lainnya begitu. Dan pagi hari ini juga kalau kita lihat dari Goto dibuka turun ya 2,9%. Rekomendasinya seperti apa sih Mas untuk Goto? Oke, untuk Goto memang entry price saya memang di range 65 sampai 68 perak. Nah, ini day trade pun bisa dimanfaatkan untuk target dekat di area 73 gitu. Apabila break, nah mungkin kalau ada sentimen-sentimen atau katalis pendukung lain, saya rasa possible untuk melanjut penguatan ke level sekitar 80 perak gitu. Support jaga di 59, lebih ke teknikal karena tadi untuk fundamental saya rasa ya memang membaik dari kinerja perusahaan, tapi belum ada katalis atau sentimen-sentimen konkret lain lah. Baru rumor-rumor yang beredar baik itu dari Danantara ataupun dari Grab
yang katanya mau merger tapi juga sudah dibantah juga. Jadi saya rasa memang belum ada katalis fundamentalnya, kita lebih fokus ke teknikal untuk GoTo. Baik, untuk Goto penguatan diprediksi terjadi dilihat dari teknikal, dari support 59 dan juga resistance di 73. Kemudian kita ke saham BBCA. Nah ini untuk BBCA rekomendasinya seperti apa Mas Yenci? Untuk BBCA, rekomendasinya memang bisa entry di area-area sekarang gitu. Sebenarnya dari level 9.000 sampai 9125 ini masih cukup baik apabila mau entry. Tapi support di 8825, target terdekat di 9275 apabila break, didukung katalis positif dari makro juga tadi marketnya gitu. Jadi kita harapkan untuk sektor finance juga belum ada gebrakan yang terlalu signifikan dari the Fed gitu. Overall masih sesuai pelaku pasar, sehingga target jauhnya bisa di 9.500 untuk BCA. Baik, target berikutnya ada di 9.500 jika tembus di resistance di 9.275, BBCA direkomendasikan untuk swing trading. Baik, Mas Kenji, selain daripada saham-saham pilihan tadi yang kita bahas, ada juga Antam dan juga PTBA yang rencananya akan melakukan RUPS dan mengumumkan dividen ya pada hari ini. Untuk proyeksinya Antam dan juga PTBA seperti apa sih Mas? Usai kemarin juga Antam ada berbagai isu ya soal kasus Raja Ampat dan lainnya. Kalau untuk Antam, selain terhantam isu-isu yang lagi hot belakangan ini, begitu ya. Untuk teknikal juga sempat gap down dan sekarang masih sideways. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau untuk pergerakan harga saham Antam sendiri memang masih di level-level sekarang atau dalam arti masih sideways gitu, belum ada katalis positif juga, berarti teknikal juga semuanya masih uh, pelanjutan koreksi lah begitu. Nah, untuk PTBA sudah di level resistance, apabila bisa bertahan memang mungkin ada potensi penguatan sedikit, tapi menurut saya nggak banyak, Mbak, Ya. kalau untuk PTBA. Jadi memang kalau untuk teman-teman yang sudah pegang gitu, untuk PTBA sudah bisa melakukan profit taking partial. Ya. Bagi teman-teman yang mau masuk untuk Antam, saya rasa masih bisa wait and see dulu, kita Ya. tunggu dulu. Masih sideways. Untuk PTBA juga, karena sudah di level resistant gitu ya, saya rasa sampai sekarang sinyal-sinyal untuk tembus resistance-nya belum terlalu kuat. Jadi lebih baik wait and see dulu saja. Baik, untuk Antam dan juga PTBA lebih baik wait and see. Tadi PTBA ada kemungkinan profit taking begitu ya, sudah menembus resistance. Mas Kenji, singkat saja untuk support dan resistance IHSG hari ini seperti apa? Untuk IHSG ini memang masih sideways di atas MA20, range-nya dari 7162 sampai 7261 untuk pergerakannya. Support jauh IHSG, jangan sampai break, yang kita berdoa di 7069. Resisten apabila bisa break 7324, kita bisa lanjut penguatan untuk Barasel. Baik, jangan sampai tembus di 7069 dan tadi masih ada harapan untuk menembus resistance ke 7261 ya Mas Kenji? Yes, betul. Baik, terima kasih banyak Mas Kenji dari PT FAC Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Terima kasih untuk berbagai insights-nya. Salam sehat Mas Kenji, sampai berjumpa kembali. Siap, terima kasih Mbak Roselyn.